Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Ya, kalau dikatakan tadi kondisinya tepat ya, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa inflasi rendah, rupiah juga terkendali, lalu juga ada dan stance pro growth-nya pun juga sangat sesuai. Artinya penurunan suku bunga ini pun juga sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia di beberapa RDG belakangan ya, bahwa stance kebijakan moneter adalah tetap pro growth. Artinya kebijakan penurunan suku bunga ini saya pikir ruang momentumnya tepat. Ini yang kita harus cermati secara bersama. Nah, semoga nanti dengan adanya beberapa diregulasi terhadap misalnya pro growth, artinya kepada kami juga perusahaan pembiayaan di mana kami bisa lebih terjadi relaksasi peraturan yang di mana kami bisa lebih leluasa untuk memberikan pada pinjaman barunya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5% di bulan Agustus 2025. Keputusan tersebut konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi di tahun 2025 dan 2026, kemudian stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang percaya diri untuk menurunkan kembali suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin dari sebelumnya 5,25% menjadi 5% di bulan Agustus 2025. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25%. dan suku bunga lending facility sebesar 5,75%. Dengan demikian level BI rate turun sebanyak 2 kali dalam 2 bulan terakhir. Peri menambahkan langkah penurunan BI rate tersebut konsisten dengan terendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan perusahaan tumbuh 1,9% year on year pada Juni 2025 menjadi Rp501,83 triliun, didukung pembiayaan investasi yang tumbuh 8,16%. Adapun profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat sebesar 2,55% dan NPF net 0,88%. Gearing rasio tercatat 2,24 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Berbagai sumber untuk ID Action. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan percaya diri Bank Indonesia turunkan lagi BI rate menjadi 5%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kemudian juga ada Pak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Suwandi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Joshua, seperti yang sudah disampaikan kemarin rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini kembali menurunkan suku bunga acuan 25 basis point menjadi 5%. Nah, Pak Joshua, apakah keputusan ini sudah sesuai dengan konsensus ekonom atau seperti apa nih, Pak? Ya, sekalipun memang tidak sesuai dengan konsensus ekonom, tapi ini sesuai dengan ekspektasi kami. Ya, di mana memang kami sebelumnya sudah memperkirakan bahwa di RTG bulan ini BI memiliki ruang untuk memangkas suku bunganya. Nah, ruang yang dimasukkan ini adalah kalau yang disampaikan kemarin oleh Pak Peri adalah berkaitan dengan
bahasa teknisnya adalah ruang output gap ya. Artinya kalau kita bicara dari sisi kapasitas ekonomi kita itu masih lebih besar daripada permintaannya. Ini yang sedang dilihat oleh Bank Indonesia dan juga mempertimbangkan di mana di semester kedua khususnya ini BI juga menilai bahwa akan ada downside risk ya dari pelemahan global ya, dari China melambat, lalu juga dampak implementasi tarif yang akan mulai terefleksi nanti di kuartal ketiga. Makanya oleh sebab itu Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunganya karena di saat bersamaan pun juga inflasi terkendali, rupiah pun juga stabil, sehingga sebenarnya tidak ada halangan ataupun tidak ada rintangan untuk Bank Indonesia memangkas suku bunganya, karena tentunya kembali lagi pro growth stance ini masih tetap eksis ya, karena tentunya di satu sisi karena kalau kita lihat inflasi yang rendah ini pun juga salah satunya pun juga mengindikasikan bahwa daya beli kelas menengah masyarakat pun juga mengalami pelemahan, sehingga oleh sebab itu Bank Indonesia perlu untuk melakukan intervensi kebijakan dalam hal ini menurunkan suku bunga, dan memang tapi ini bukan salah satunya ya, artinya ini menjadi salah satu kondisi yang diperlukan, namun yang menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan lagi adalah bagaimana nanti spending pemerintah. Ini yang sangat krusial banget, karena kalau tanpa ada spending pemerintah yang signifikan, artinya pemerintah masih sama pola belanjanya sama seperti di semester pertama, di mana di awal tahun sampai dengan bulan Mei itu masih ngerem belanjanya, tentu ini tidak akan positif buat mengangkat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya nanti dampak dari penurunan suku bunga BI ini pun juga belum akan produktif dan efektif. Baik, Pak Joshua. Nah, dari kacamata pelaku usaha, khususnya dari industri pembiayaan, Pak Suwandi, ini angin segar sesuai harapan atau bagaimana, Pak Suwandi? Ya, tentunya penurunan suku bunga Bank Indonesia ke 5% sesuatu hal yang sangat baik buat pelaku usaha. Namun demikian, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joshua terkait suku bunga ini bukan satu-satunya, karena buat kami di pelaku usaha misalnya industri keuangan terkait dengan pembiayaan ataupun kredit yang akan menjadi satu portofolio kami, lebih banyak yang kita lihat dan kita cermati adalah satu, daya beli masyarakat yang memang saat ini masih belum juga meningkat, dan kita bisa lihat dari hasil penjualan di Gias sendiri yang baru saja lalu, di mana portofolio kami banyak di otomotif. Kita ketahui bahwa dari data yang saya dapat dari Gias ini sendiri, penjualan unitnya meningkat, tapi yang dibeli kendaraan-kendaraan yang relatif nominalnya atau rupiahnya lebih kecil, sehingga dari sisi value transaksinya hanya 11,8 triliun. Nah, ini yang kita harus cermati, dan kalau suku bunga salah satu yang misalnya bisa menjadi efek buat kami di perusahaan pembiayaan adalah mungkin nanti efeknya adalah ke depan. Kalau yang kredit yang saat ini berjalan, kami tidak akan melakukan adjustment, karena di perusahaan pembiayaan suku bunganya fix pada saat debitur ngambil kredit, itu fix ditentukan pada satu momen, dan tentu untuk 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun ke depan. Yang kita lebih cermati adalah daripada slicknya debitur kita yang baru ini, karena banyak yang masuk slicknya kena di call 2, call 3. Nah, ini akan kami tolak, karena yang harus kita lebih lakukan adalah dari sisi portofolionya tuh harus sehat buat kita, bukan dari suku bunga. Suku bunga tentu menjadi salah satu faktor di mana cicilan tentu akan menjadi lebih rendah dibandingkan kalau misalnya mengambil tahun yang lalu, misalnya kalau terjadi adjustment dari suku bunga ini sendiri. Demikian, Mas Pras. Baik, ini menarik kalau kita bicara mengenai daya beli, kemudian Pak Joshua jadi juga menyoroti terkait dengan belanja pemerintah. Nah, Pak Joshua, lantas bagaimana dengan keputusan Bank Sentral ini? Apakah memang momentumnya sudah tepat begitu dengan kondisi domestik, tadi ada penurunan daya beli masyarakat, kemudian ada katakan bagaimana juga kondisi global, geopolitik, geoekonomi juga kan masih terus terjadi, kemudian belanja pemerintah yang diharapkan masih bisa di boosting lebih jauh lagi begitu, Pak Joshua? Ya, kalau dikatakan tadi kondisinya tepat ya, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa inflasi rendah, rupiah juga terkendali, lalu juga ada dan stance pro growth-nya pun juga sangat sesuai, artinya penurunan suku bunga ini pun juga sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia di beberapa RDG belakangan ya, bahwa stance kebijakan moneter adalah tetap pro growth. Artinya kebijakan penurunan suku bunga ini saya pikir ruang momentumnya tepat gitu ya, dan tentunya kedepannya dan Bank Indonesia pun juga tetap memperkirakan bahwa
suku bunga Amerika berpotensi juga turun sekitar 50 basis point di tahun ini, di sisa akhir tahun ini. Sehingga oleh sebab itu saya pikir Bank Indonesia pun juga saya pikir masih sangat relevan ya memangkas suku bunganya dan tetap menjaga selisih nilai suku bunganya dengan suku bunga Amerika Serikat untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar. Dan di samping itu pun juga kembali lagi yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi likuiditas perbankan. Ini juga sangat penting sekali karena selama tadi likuiditas perbankan ini masih relatif ketat, transmisi ataupun penyesuaian suku bunga perbankan nantinya ini pun juga akan cukup terpengaruh. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi kalau kita bicara permintaan kredit, tadi Pak Suwandi sudah bicara dari sisi konsumsi ataupun konsumen, tapi kalau kami lihat juga misalkan dari sisi investasi yang dilaporkan oleh BPS yang tumbuh mendekati 7% di kuartal kedua, itu pun juga tidak disupport sepenuhnya oleh kredit perbankan, baik itu modal kerja ataupun kredit investasi. Karena kalau kita lihat, ini sebagian besar korporasi itu masih mengandalkan dana internal, which is itu return earning dari periode sebelumnya. Sehingga oleh sebab itu, itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa pertumbuhan kredit di bulan Juli, seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia, ini kembali melambat. Dan harapannya dengan adanya penurunan suku bunga ini dan juga tadi akselerasi ya, Menteri Keuangan mengatakan 1.200 triliun lebih akan digelontorkan di semester kedua ini, dan itu harapannya kita aminkan semuanya sehingga kombinasi dari penurunan suku bunga dan juga belanja pemerintah yang lebih cepat ini dapat bisa menyasar tadi ya kepada konsumsi masyarakat, lalu juga kepada optimisme kepada pelaku usaha, sehingga permintaan kreditnya pun juga akan lebih meningkat lagi dan ujung-ujungnya kondisi dari perekonomian kita pun juga akan semakin lebih sustain lagi ke depannya. Baik, lantas sejauh mana sih pemangkasan dari suku bunga acuan ini berdampak luas terhadap sektor usaha, khususnya mungkin di sektor perbankan yang Anda sampaikan juga ada likuiditas perbankan yang cukup ketat, kemudian bagaimana dengan industri pembiayaan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Joshua, Pak Suwandi, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan inflasi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Kita akan cermati bersama pergerakannya seperti apa sampai dengan bulan Juli 2025. Untuk Januari kita memang sempat mengalami deflasi sampai dengan bulan Februari ya secara bulanan. Kemudian sudah mulai lagi terjadi inflasi di bulan Maret. Untuk bulanannya 1,65%, kemudian di April 1,17%, dan di bulan Mei kita cermati kembali lagi terjadi deflasi secara bulanan. Dan selanjutnya di bulan Juni sampai dengan Juli 2025 inflasi terjadi bahkan secara tahunan sudah menembus 2,37%, sementara bulanannya 0,3% untuk pergerakan inflasi. Dan berikutnya, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah dari tanggal 6 sampai dengan 20 Agustus 2025? Ya, masih berada di rentang 16.200-an, tepatnya di 16.291 rupiah per dolar Amerika Serikat untuk rupiah terhadap dolar Amerika di tanggal 20 Agustus 2025. Itu dia untuk pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Selanjutnya, bagaimana dengan piutang perusahaan pembiayaan per Juni 2025? Data dari OJK menyebutkan di bulan Juni ada 501,83 triliun rupiah nilainya atau mengalami pertumbuhan sekitar 1,96% secara tahunan. Sementara kita sandingkan dengan Mei 2025, ya memang ada sedikit penurunan. Kalau kita lihat di Mei naiknya 2,83% secara tahunan, sementara dari sisi nilai piutang perusahaan pembiayaan mencapai 492,17 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat sandingkan dengan Juni 2024, pertumbuhannya bahkan double digit, 10,72% secara tahunan.
Jadi dia beberapa data yang sudah disampaikan, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno dan juga Bapak Joshua Pardede. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik, Pak Suwandi mungkin bisa menjelaskan bagaimana dari kinerja industri pembiayaan. Begitu Anda sampaikan, memang transmisinya ini akan cukup panjang, apalagi bagi mereka yang sudah melakukan mungkin pengajuan pinjaman dan bunganya fix, jadi tidak bisa merasakan adanya penurunan suku bunga acuan. Nah, bagaimana dengan yang baru yang akan melakukan pengajuan pinjaman, sementara Anda katakan SLIK masih menjadi tantangan tersendiri begitu Pak Suwandi? Ya, Mas Pras, dari data yang ada memang perlu kita akui bahwa pertumbuhan portofolio di tahun ini memang kurang mengembirakan secara year on year. Tadi secara bulan Juni juga sudah disampaikan bahwa kita hanya tumbuh 1,96%. Di awal tahun bahkan APPI memproyeksikan kita ingin tumbuh sekitar 6-8%. Nah, kalau kita lihat rentangnya sangat jauh. Penyebabnya apa? Tentunya kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joshua Pardede, yang perlu kita cermati lebih kepada belanja pemerintah, karena belanja pemerintah ini ujungnya adalah kepada sektor real business juga mempunyai dampak. Nah, yang kita lihat juga bahwa dan kita dengar di awal-awal tahun bahkan banyak sekali terjadi PHK di beberapa tempat dan lain-lainnya. Nah, ini adalah sebenarnya debitur kami. Nah, dengan demikian tentu permintaan akan kredit kendaraan, penjualan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 terkena dampaknya. Nah, dampak ini akan berdampak kepada kami karena kami sebagai perusahaan pembiayaan hanya menyediakan fasilitas manakala ada orang yang mau beli. Nah, ini yang perlu kita perlu cermati secara bersama. Maka pemerintah juga sudah menyampaikan dan akan melakukan belanja pemerintah yang lebih longgar lagi di semester kedua ini, Juni ke depan. Dan itu yang kita harapkan. Demikian juga dari Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyampaikan kepada kami, kepada asosiasi, bahwa akan ada beberapa deregulasi atau misalnya beberapa peraturan-peraturan yang akan melonggarkan kita untuk agar kita bisa lebih kepada pro-growth tadi yang disampaikan oleh Pak Joshua Pardede. Jadi spiritnya sama sebenarnya, baik di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan, karena dengan hanya tumbuh 1,96% tentu akan punya dampak kepada rasio-rasio yang lainnya. Nah, ini yang kita harus cermati secara bersama. Nah, semoga nanti dengan adanya beberapa diregulasi terhadap misalnya pro-growth, artinya kepada kami juga perusahaan pembiayaan, di mana kami bisa lebih terjadi relaksasi peraturan, yang di mana kami bisa lebih leluasa untuk memberikan pada pinjaman barunya yang akan datang. Tapi kita juga perlu memperhatikan dari sisi sektor credit risk, operational risk terkait dengan memang situasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena kita melihat data-data yang masuk dari aplikasi yang ada tentunya tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Misalnya 2024 kami masih bisa tumbuh 10%. Dan data yang masuk kita bisa melihat bahwa dari 100 aplikasi yang masuk mungkin hanya kurang lebih 50% yang disetujui dan segalanya. Nah, hal-hal lain yang berdampak adalah karena kita banyak tadi yang saya sampaikan terkena misalnya SLIK-nya, terkena dengan pendapatannya yang memang ada keinginan debitur belanja dan untuk mau majukan kredit, tapi kemampuannya kami lihat belum ada. Demikian, Mas Pras. Baik Pak Suwandi. Nah, Pak Joshua, data juga menyebutkan kredit perbankan pada bulan Juni tumbuhnya 7,077% secara tahunan. Ini juga turun dibandingkan dengan Mei 2025 sebesar 8,43% secara tahunan. Sementara di bulan Aprilnya 8,88%. Nah, ini apa yang bisa kita tangkap dari sinyal ini? Perlambatan dunia usahanya atau bank yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit mereka ini, Pak Joshua? Ya, jadi kalau kita bicara kredit perbankan itu sama halnya juga dengan tadi pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Jadi ada dua sisi. Kami melihatnya dari dua sisi, penawaran dan juga dari sisi permintaan. Kalau kita bicara dari sisi penawaran, tentunya tadi ada pertimbangan dari sisi likuiditas dan juga risiko kredit. Namun kalau kita bicara tadi sudah kami sampaikan juga permintaan kredit ya. Kalau tadi kita bicara permintaan kredit, selama tadi Pak Suwandi sudah sampaikan juga penjualan otomotif misalkan di semester 1 di tahun ini itu penjualan otomotif roda 4 khususnya ini turun. Dan ini sangat dipengaruhi lagi misalkan dengan tren saat ini behavior masyarakat ataupun konsumen yang melakukan down trading. Artinya yang sebelumnya mungkin masyarakat membeli mobil baru, nah saat ini mungkin karena tadi ada tekanan biaya hidup ya dengan tekanan ekonomi saat ini, mereka mungkin saat ini beralih kepada pembelian di
mobil bekas, dan ini terkonfrontasi juga dengan pembiayaan terhadap mobil-mobil bekas. Jadi artinya kami tetap melihat bahwa kondisinya permintaan kredit pun juga untuk investasi yang tadi sudah kami sampaikan, misalkan untuk yang seperti dilaporkan oleh BPS di kuartal kedua itu tingginya investasi, baik itu di kawasan ekonomi khusus, ya kawasan ekonomi khusus di Galang Batang, di Kepulauan Riau, kawasan ekonomi khusus di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu pun juga disupport ataupun didukung oleh pembiayaan dana internal, ya, ataupun dari tanah, sehingga permintaan kreditnya sekali lagi ini tidak meningkat, tidak picking up, ya, sehingga kembali lagi penawarannya tidak ada concern masalah yang cukup berarti, namun permintaannya ini yang bermasalah, sehingga bagaimana menstimulasi permintaan kredit tadi tentunya tadi kalau tidak ada uang, tidak ada yang dibelanjakan, ya mau nggak mau berarti kan tidak ada permintaan kredit. Ya, oleh sebab itu tadi kuncinya kembali lagi adalah yang menjadi ujung tombak adalah bagaimana kebijakan fiskal ini bisa menyerap bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pada saat pendapatan masyarakat ini meningkat, orang mau belanja, mau beli otomotif, mau beli motor, mau beli mobil, sehingga tadi permintaan kepada pembiayaan multifinance, permintaan terhadap kredit kendaraan motor ini akan meningkat gitu ya. Tanpa adanya stimulasi di sisi fiskalnya, ujung-ujungnya kami dari sisi sektor keuangan, pembiayaan dan juga perbankan ini tidak akan ada dampaknya, karena permintaan dari masyarakat konsumen ini tidak akan tumbuh, ya. Jadi kuncinya kembali lagi ini dari sisi fiskalnya. Nah, strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Mengingat dari sisi moneter sudah diturunkan suku bunga acuan, berarti kan bauran kebijakan fiskal moneternya harus seirama begitu nih Pak Joshua? Ya, tentu yang tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran 1.200 triliun target yang akan digelontorkan di semester kedua tahun ini benar-benar harus direalisasikan. Yang kedua lagi adalah bagaimana belanja pemerintah yang digadang-gadangkan seperti MBG ini juga harus benar-benar direalisasikan dengan tepat sasaran. Di samping itu pun juga misalkan pemerintah juga perlu memberikan insentif khusus ya kepada sektor-sektor padat karya yang mungkin belakangan ini melakukan PHK, agar tadi bisa membatasi arus PHK-nya, karena kalau PHK ini terus terjadi artinya ya tadi akan semakin memburuk ya sektor, semakin banyak yang bekerja sektor informal, lalu juga tadi pendapatan real masyarakat makin menurun, sehingga tadi ujung-ujungnya transmisi ataupun dampaknya kepada permintaan kredit nanti ataupun permintaan pembiayaan ini akan semakin terbatas. Sehingga oleh sebab itu perlu ada stimulasi dari sisi fiskalnya agar penyerapan tenaga kerja ini bisa lebih cepat. Bagaimana Danantara juga bisa merealisasikan investasinya, hilirisasi yang bisa menyerap tenaga kerja yang dijanjikan jutaan tenaga kerja itu bisa terserap. Ini direalisasikan dalam waktu dekat ini, harapannya bisa lebih cepat lagi, sehingga tidak terjadi lagi ya kalau kita lihat kan banyak sekali ya job fair yang dimana banyak sekali lulusan baru yang menganggur. Artinya ini harus menjadi fokus pemerintah di depan mata, ini harus benar-benar direalisasikan agar tadi banyak pendapatan masyarakat ini bisa meningkat sehingga orang bisa berbelanja. Itu dia, berarti memang menjadi salah satu solusi yang diharapkan adalah belanja pemerintah untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat dengan beragam mungkin kebijakan-kebijakan stimulus lanjutan yang akan dilakukan di sepanjang tahun 2025 ini, sehingga bisa menstimulasi juga beragam industri ataupun dunia usaha di Indonesia, termasuk dari sektor keuangan di bidang pembiayaan yang sudah disampaikan oleh Pak Suwandi tadi. Baik, Pak Joshua, Pak Suwandi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Suwandi, Pak Joshua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.